Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, Bu Faren, bagaimana stop. sih? Bu Faren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Kabidokes. Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa analisis dari apa yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar bahwa yang bersangkutan adalah kena gangguan jiwa kan? Ya Bapak. Nah itu surat itu dari mana Ibu? Bapak mohon izin menjelaskan. Itu surat adalah hasil dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar yang selama ini saya minta kepada Kapolda Jabar, terlampir suratnya saya pernah meminta pada tanggal 17 bulan Desember tidak berbalas, dan pihak Kompolnas pun meminta tidak berbalas, dan saya pun meminta kepada Rumah Sakit Jiwa Cisarua juga tidak dibalas karena yang memohonkan pemeriksaan adalah pihak dari Polda Jabar, di mana di sini permohonannya dari Pak Kabidokes. Tetapi Bapak, mohon maaf saya menyampaikan pada saat paparan saya mengambil anak saya pada tanggal 11 Desember, saya masih ingat di mana ada dari bak psikologi mengemukakan bahwa anak saya hasil pemeriksaannya NPD, Narcissistic Personality Disorder, psikopat, gangguan jiwa, dan di mana itu saya hadir yang menyampaikan di sini dengan siapa? Dengan dengan Ibda Feren, beliau yang menyampaikan. Ada orangnya Bu? Ada nah, Bapak. Pak, silakan Pak dikonfirmasi ini. Orangnya yang mana Bu? Ada dengan Polwan. Biar mumpung ketemu, disampaikan aja Bu. Karena mohon maaf. Nanti dulu Bu. Di ngomong kalau di perintah ngomong baru ngomong. Kita dulu nanya orangnya ada. Iya Bapak. Ya, betul ya. Iya, silakan. Langsung dikonfirmasi dengan siapa ini namanya Bu? Mohon izin pimpinan sidang, kami dari Bak Psikologi Polda Jawa Barat izin menyampaikan nama Ibda Feren Azahra Putri SPSI. Oke. Izin pada saat itu kami yang ditugaskan untuk memeriksa Valiano Boni Rafael. Kami yang melakukan wawancaranya dan kami yang melakukan tes psikologinya. Betul kami menyebutkan bahwa yang bersangkutan itu NPD. Hanya saja yang kami sebutkan pada saat pemulangan itu adalah salah satu contoh perilaku yang menjurus kepada NPD. Mohon izin pimpinan sidang. Seperti yang tertulis di dalam surat keberatan, contoh anak kami dianggap NPD adalah saat lari bersama siswa. Anak kami bersorak brimob dan itu dianggap oleh Bakpesi Polda Jawa Barat NPD. Dan saat anak kami ingin menonjol dengan prestasinya. Ibu Feren. Siap. Berarti ini asumsi ya? Siap. Mohon izin. Untuk di laporan kami bisa pertanggungjawabkan pimpinan sidang. Iya, berarti ini asumsi, bukan hasil dari yang tadi disampaikan Kabidokes kan. Ini baru asumsi dari apa yang Ibu Feren berikan laporan kan ceritanya. Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan sidang. Itulah, itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Feren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabidokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Faren itu dipatahkan oleh Kabidokes. Ya. Kan ceritanya gitu kan ya? Lanjut Bu.
Izin pimpinan sidang, kami tidak menyatakan yang bersangkutan psikopat dan juga halusinasi. Tadi Ibu mendengarkan itu langsung dari yang bersangkutan atau enggak pada saat paparan? Pada saat paparan saya mendengarkan, dan bahkan untuk yang bilang contoh daripada sikap anak tersebut pada saat berlari, yang lain teriak sabara, anak tersebut berteriak brimob. Itu mohon maaf disampaikan sendiri dengan Ibu. Betul, kami sampaikan pimpinan sidang. Tadi mengelak, sekarang menyampaikan. Tapi kami tidak menyebutkan psikopat, Bu, izin. Menyebutkan pada saat paparan. Hah? Sebutkan. Disampaikan Bu Feren. Mohon izin. Tadi pada saat berlari bersorak brimob merupakan salah satu kriteria perilaku untuk memenuhi diagnosa NPD. Begitu. Jadi bukan satu-satunya acuan yang bisa menyebutkan itu NPD. Begitu pimpinan sidang, izin. Ya. Izin kami sebutkan ada 3 kriteria NPD dari hasil wawancara kami yang masuk dari 9. Yang pertama yaitu merasa memiliki hak lebih. Izin kami mendapatkan data dari SPN bahwa yang bersangkutan itu tidak ingin dirawat di Rumah Sakit Polri pada saat infaksi gigi dan ingin dirawat di Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon izin, untuk siswa peraturannya sebaiknya itu harus sesuai dengan peraturan yang SPN keluarkan di Rumah Sakit Polri. Namun yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas lebih. Namun pada saat ini kan masih siswa pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan eksploitasi interpersonal atau memanfaatkan orang lain. Kami mendapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan itu pernah menyuruh siswa lain untuk memukulnya di area punggung menggunakan sapu lidi dengan maksud seolah-olah dipukuli oleh pengasuh. Karena sudah dilakukan juga pemeriksaan, ternyata tidak terbukti adanya pemukulan dan penculikan tersebut. Propam kami sudah melaksanakan pemeriksaan tersebut, pimpinan sidang izin. Lalu selanjutnya yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Feren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Belum tentu loh. Jangan melakukan laporan ini atas kebencian, analisa ini, analisa itu. Ibu melaporkan ini sama aja melaporkan ini anak nggak benar berarti, totalitas. Hanya kebencian yang ibu laporkan itu. Ya nanti ada lagi, oh iya Pak dia bersangkutan, dia arogan, dia mau rumah sakitnya ini. Nggak bisa begini Pak. Nggak boleh ini. Pak Kepala SPN, nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Gak bisa begini menyampaikan, oh ya si ini arogan, oh si ini gak benar kelakuannya, oh si ini begini. Pak, Bapak mantan polisi jenderal Pak. Bapak-bapak ini melihatnya gimana nih Pak? Kok cuma melaporkan karena kebencian semata gitu? Gimana Pak? Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah apalah itu namanya. Pak Kabid Dokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Pak, evaluasi Pak. Rusak SPN kalau kayak gini. Seseorang, ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, analisanya begini. Pak, rusak Pak. Saya mau minta tanggapan mantan jenderal Pak. Bapak. Enggak mau Pak? Pak ini mantan jenderal. Sayang Pak.